Ratusan warga mendatangi dan melempari rumah MF, seorang guru di Desa Gembungre. Ratusan warga mendatangi dan melempari rumah MF, seorang guru di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Lombok Timur, Jumat siang. Warga geram dengan ulah pelaku yang diduga mencabuli anak didiknya. Beruntung, polisi dan aparat desa bertindak cepat. Pelaku berhasil diamankan ke Mapolres Lombok Timur, sedangkan istri, anak, dan orang tua pelaku dievakuasi ke rumah keluarganya. Aksi bejat pelaku terungkap setelah salah seorang korbannya menjalani rawat inap di puskesmas karena demam tinggi dan sakit di bagian kemaluan yang diduga akibat pelecehan yang dilakukan pelaku. Itu tadi begitu dapat informasi bahwa ada pencabulan anak di tempat yang terhormat seperti TPQ, tempat pengajian dan sebagainya, itu menyurut emosi masyarakat pada umumnya, terutama di kalangan keluarga. Sehingga mereka berbondong-bondong ke sini, semua laki perempuan, Pak. Untuk menanyakan kepada kami dan keberadaan pelaku. Tapi alhamdulillah kita selesaikan kemarin bahwa kita jelaskan pelaku sudah diamankan di Polres. Akhirnya salah satu kemarin juga ikut ke Polres untuk menyaksikan benar tidaknya pelaku sudah diamankan. Alhamdulillah ternyata atas keterangan itu pelaku sudah diamankan sehingga masyarakat kita diredam. Saat ini pelaku yang berstatus ASN guru agama menjalani pemeriksaan di Mapolres Lombok Timur. Sedangkan belasan anak didik berusia sekolah dasar yang diduga menjadi korban sedang menjalani visum. Setelah kami mendapatkan informasi, kami langsung bersama Forkopimcam dan anggota mengamankan pelaku atau terlapor ke Polres, ke bagian PPA, langsung ditangani di sana. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, polisi masih siaga di sekitar rumah pelaku. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang melaporkan. Pasca dicabutnya izin pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur oleh Kementerian Agama, suasana pesantren tampak lengang. Namun aktivitas di dalam lingkungan pesantren berjalan seperti biasa. Polisi berpatroli dan berjaga di lingkungan pesantren As-Sidikiyah Jombang. Meski izinnya sudah dibekukan Kementerian Agama, suasana pesantren milik keluarga MSA tersangka pencabulan ini terlihat normal. Tidak ada kegiatan belajar mengajar di hari Sabtu karena hari libur Lebaran Idul Adha. Namun persiapan kegiatan kurban masih terlihat di pesantren ini. Terkait keputusan Kemenak membekukan izin pondok pesantren Sidikiyah, wali santri mengaku keberatan dan berharap pemerintah mengkaji ulang keputusan tersebut. Walaupun ini izin operasional dicabut, sebagai wali santri, apa akan tetap bertahan untuk memondokkan anak? Sebetulnya ya itu masih bertahan. Akan tetap bertahan di sini. Kalau misalkan ada perintah dipindah gimana? Ya kurang tahu berikutnya besok. Hari ini tidak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar, Pak? Belum, libur, Pak. Kasus pelecehan seksual di pesantren As-Sidikiyah menambah daftar panjang kasus kejahatan seksual di dunia pendidikan. Tindakan kriminal ini sudah jelas menodai institusi pendidikan agama. Diperlukan pendidikan tentang seksualitas kepada anak-anak dan payung hukum kuat guna menaungi korban. Kan kalau di institusi pendidikan atau pesantren, mereka ini kan usianya 12 sampai 17 ya, para remaja sampai remaja. Nah, tidak semua mereka ini dibekali pendidikan tentang seksualitas gitu. Bahkan mereka tidak tahu kadang mana anggota tubuh ini yang boleh disentuh atau tidak. Nah, itu ketidaktahuan dari para korban ini sendiri. Nah, kedua, kasus kekerasan seksual dengan tersangka MSA mengejutkan banyak pihak karena kasusnya berlarut-larut hingga 2 tahun. Setelah drama pengepungan selama 15 jam, tersangka MSA akhirnya menyerahkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu setelah diperiksa selama 20 jam, ratusan orang simpatisan Muhammad Subci Azal-Sani, tersangka kasus dugaan pencabulan santriwati di Jombang, Jawa Timur, akhirnya dipulangkan ke pesantren. Polres Jombang, Jawa Timur telah memeriksa terhadap 323 orang pengikut MSA, anak kiai pelaku pencabulan santriwati di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menetapkan 5 orang diantaranya sebagai tersangka. Kelima tersangka terbukti menghalangi dan menyerang petugas yang hendak menangkap Peci, pelaku pencabulan santriwati. Dari 323 orang yang kita amankan di Mako, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan hari ini ada 5 orang. Dan kita kenakan pasal 19 Undang-Undang TPKS tahun 2022. Usai diperiksa, mereka langsung dipulangkan ke pesantren Sidikiyah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Usai jeda akan ada informasi mengenai seorang pelajar di Kabupaten Mojokerto tewas mengenaskan saat sedang merakit mercon. Tetaplah bersama kami.